Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'da. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita bisa melaksanakan satu aktivitas yang mulia untuk belajar bersama-sama di kelas 11 IS melalui sumber belajar dengan subtema ketentuan umroh. Sebelumnya kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 11 IS, pada pertemuan sumber belajar ini, kompetensi dasarnya adalah menghayati hikmah pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang diturunkan menjadi indikator meyakini ibadah haji dan umroh. Membiasakan sikap kerjasama dan tolong-menolong sebagai implementasi hikmah dan ibadah haji dan umroh. Di sini indikatornya menunjukkan sikap kerjasama dan tolong-menolong dalam pelaksanaan haji dan umroh. Tujuan pembelajaran: setelah memahami semua ketentuan umroh, peserta didik diharapkan mampu membuat analisis diagram umroh dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah melakukan pengamatan gambar dan video manasik umroh, peserta didik diharapkan mampu menyajikan paparan diagram dan mapping rute manasik umroh dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran pada sumber belajar materi ini. Teman-teman bisa selanjutnya untuk melatih pengamatan gambar. Yang di sini Bapak sungguhkan ada bagian A dan bagian B. Di bagian A ini ada yang pertama, nomor 1 adalah ikhram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat adalah tahallul. Maka dari rute-rute ini teman-teman bisa memahami dengan betul. Lantas disandingkan dengan bagian B, ini ada beberapa angka yang menunjukkan juga rute. Ada angka 1 di sini, ada ikhram, yang kedua ada tawaf, yang ketiga ada sa'i, yang keempat ada Arafah, yang kelima ada Musdalifah, yang keenam ada Mina, yang ketujuh ada tawaf. Silakan kedua gambar ini dipahami dengan betul, dengan cermat, dianalisis dan kemudian dibandingkan. Ditemukan ada apa dengan gambar A dan gambar B. Oke teman-teman, kita lanjut untuk langkah pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian umroh yang kita bahas. Yang kedua tentang hukum melaksanakan umroh. Yang ketiga waktu pelaksanaan umroh, dan yang keempat terakhir adalah hikmah umroh. Dari langkah-langkah pembelajaran ini diharapkan teman-teman bisa memahami perjalanan pembelajaran melalui sumber belajar hari ini. Kita bicara tentang materi pengertian umroh. Kalau dilihat dari sudut bahasa, umroh adalah tambahan, berarti ini kelebihan atau lebih. Sedangkan umroh sendiri menurut istilah adalah ziarah atau berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian umroh. Maka silakan dipahami antara pengertian umroh dan pengertian haji. Sekarang kita bicara tentang ketentuan umroh. Yang pertama, syarat umroh itu sama dengan syarat di dalam haji. Yakni ada Islam, baligh, merdeka,
mampu, ya istitoah itu Islam mampu, maka ini bagian dari syarat haji, juga sama dengan syarat di dalam umroh. Sedangkan untuk rukun umroh sendiri, yang pertama adalah ihram bersamaan dengan niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat mencukur rambut atau disebut dengan tahallul, yang kelima tertib. Sedangkan untuk wajib umroh, yang pertama ihram dari mikot. Nanti ada mikot zamani dan ada mikot makani. Sebagaimana mikot atau tempat-tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya menjauhkan dari muharramat umroh atau perbuatan-perbuatan yang dilarang di saat melaksanakan umroh. Apa saja muharramat umroh? Bagi laki-laki itu larangannya adalah menggunakan pakaian berjahit secara mutlak. Artinya bagian manapun tidak boleh dijahit. Yang kedua menutup kepala dengan apapun bentuknya. Ini dilarang. Yang ketiga memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Ini untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan kita lihat, perempuan larangannya berkaos tangan atau menutup tangan. Yang kedua menutup muka atau bercadar. Ini bagian dari larangan untuk melaksanakan ibadah umroh, tidak boleh dilakukan. Jadi harus dibuka cadarnya. Sedangkan untuk larangan yang ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan, yang pertama memotong dan mencabut kuku. Ini tidak boleh. Memotong atau mencukur rambut kepala, menyisir rambut, mencabut bulu apapun. Selanjutnya larangan memakai wangi-wangian, kemudian membunuh atau memburu binatang, melangsungkan pernikahan, kemudian melakukan hubungan suami istri meskipun itu sah, tetap tidak diperbolehkan, kemudian berkelahi. Yang terakhir mencabut atau memotong rumput dan tanaman Mekah. Ini larangan yang ditujukan baik untuk jamaah umroh laki-laki maupun perempuan. Sekarang kita masuk kepada hukum melaksanakan umroh. Hukum melaksanakan umroh sendiri adalah wajib dilaksanakan sekali dalam seumur hidup. Adapun dasar dalil kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, al-ayah. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dasar dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang menjelaskan tentang hukum melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah umroh meskipun nanti hanya sekali. Teman-teman yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita melihat waktu pelaksanaan umroh. Untuk waktu pelaksanaannya, yang pertama ini kapan saja boleh. Artinya tidak ada waktu yang tertentu yang mengikat sebagaimana waktu pelaksanaan ibadah haji. Kalau mau mencari waktu yang lebih afdol, yakni pada waktu bulan Ramadan, ini ada kelebihan waktu yang lebih afdol melaksanakan ibadah umroh. Selanjutnya kita bicara tentang hikmah umroh. Yang pertama memperteguh iman dan takwa, kemudian mengambil pelajaran selama dalam perjalanan umroh, memperkuat fisik dan mental karena Allah, lalu menumbuhkan semangat berkorban baik harta, jiwa, dan raga serta waktu, juga semuanya karena Allah.
Lanjut, untuk mengajarkan indahnya perbedaan, sebab di sana juga akan bertemu dengan ribuan manusia, bahkan jutaan yang kumpul menjadi satu di tanah suci. Maka pikiran, marga, wujud orang ini berbeda-beda, yang akhirnya kita dituntut untuk bisa hidup berdampingan, saling tolong menolong dalam melaksanakan ibadah umrah. Yang terakhir, mengenali tempat bersejarah. Materi yang bisa kami sampaikan, maka kembali kepada kesimpulan tadi, untuk pengertian umroh baik secara bahasa maupun istilah silakan dipahami dengan betul. Kemudian hukum melaksanakan umroh beserta dalilnya juga teman-teman bisa memahami dan bahkan menghafalkan. Lantas untuk waktu pelaksanaan umroh, teman-teman bisa melihat waktu di situ dibebaskan, tapi bisa juga teman-teman melakukan dalam waktu yang lebih afdol. Selanjutnya untuk hikmah umroh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelas 11 IIS, di sumber materi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dari materi-materi sebelumnya saling keterkaitan, yakni ada materi haji, manasik haji, dan ini adalah manasik umroh. Mudah-mudahan dengan adanya sumber belajar yang Bapak suguhkan, Bapak sampaikan, ini merupakan bagian dari ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat memetiknya dan syukur-syukur bisa melaksanakan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya. Dari saya kurang lebihnya mohon undur diri. Aku qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Al-afu minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.